Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada kali ini kita akan coba menjelaskan bagaimana penggunaan atau pemanfaatan fitur dari sebuah aplikasi Kikis yang nantinya dapat memvisualisasikan peta dalam bentuk grafik atau diagram dalam sebuah data atribut. Grafik atau diagram ini adalah sebuah visualisasi dari sebuah data atribut. Misalkan ini adalah pada layar ini adalah sebuah peta Indonesia yang menggambarkan banyaknya atau data yang merupakan data COVID-19 yang berada atau terdapat di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, pada masing-masing peta atau provinsi diberikan label atau data atribut sesuai dengan data yang pernah kita inputkan pada materi sebelumnya. Nah, ini di masing-masing daerah ya, mulai dari Aceh sampai ke Papua itu sudah ada datanya. Datanya adalah data sebaran COVID-19 yang kita input dari situs covid19.go.id. Nah, kemudian petanya ini sudah dalam bentuk SHP. Nanti pada pertemuan kali ini kita akan merancang bagaimana kita akan memvisualisasikan data yang ada di sini, data atribut ini ke dalam bentuk diagram seperti ini. Sehingga ada data pembanding nanti berapa persen dari data-data ini. Kalau gambar ini ya sekarang ada warna merah dan warna hitam ini adalah data dari field ya, dari field positif dan angka kematian. Itu adalah perbandingannya. Jadi yang hitam ini adalah data kematian, yang merah ini adalah data field. Pada QGIS ini banyak sekali sebenarnya fitur-fitur atau macam-macam diagram yang bisa kita buat. Nah, ini salah satunya adalah VP diagram, kemudian ada teks diagram, kemudian kita nanti mungkin menggunakan diagram batang dan segala macamnya. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan bagaimana teknik pembuatan diagram yang akan kita tuangkan nanti dalam bentuk data-data atribut. Nah, langkah yang pertama, silakan Anda open Data Source Manager. Kita ambil file SHP. Ya, kita ambil file SHP yang sudah ada datanya. Jika belum ada datanya, silakan Anda input. Jika kebetulan sudah ada datanya, kita klik open. Kita add. Dan kita close. Nah, ini adalah peta Indonesia yang sudah ada data atribut yang akan kita buatkan diagramnya. Coba kita lihat di bagian sini. Nah, ini sudah ada data atributnya. Nah, sekarang kita merancang, kita buat bagaimana mengimplementasikan data atribut itu ke dalam sebuah diagram P diagram. Langkah berikutnya, dari data ini, kita klik layer. Kita bermain di layar, kemudian kita klik kanan properties. Nah, pada bagian ini ada menu di bagian kiri, nanti akan Anda pilih yang namanya diagram. Ada diagram. Kemudian di bagian atas kita akan pilih jenis diagramnya apa. Nah, pada pertemuan ini yang pertama itu kita bahas menggunakan P-chart ya. Diagramnya dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ketika kita pilih P-chart, maka dia akan muncul beberapa option menu. Yang pertama sekali atribut. Nah, pada kolom atribut ini adalah fasilitas di mana kita akan memilih field apa yang akan kita jadikan sebuah data yang akan membentuk sebuah chart ya atau diagram. Caranya adalah kita pilih, misalkan saya tadi memilih data positif ya dan data kematian.
Ini kita pilih satu atau sekaligus, pilih satu kemudian kita tambah. Ini satu, kemudian angka kematian juga kita tambah. Nah, ini nanti yang akan menjadi data yang akan ditampilkan dalam bentuk pie chart. Nah, kemudian warnanya ini mungkin warna positif ingin kita ganti. Caranya cukup di sini kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih warnanya misalkan warna merah. Kemudian kita klik OK. Ini juga angka kematian misalkan warna hitam, klik OK. Nah, ini gambar ini atau warna ini yang akan tampil nanti sesuai dengan data yang ada. Kemudian kita masuk ke rendering. Rendering ini ada opacity ya. Opacity itu tingkat ketransparanan dari sebuah warna dari pie chart ini kita 100% kan. Kemudian line ini garis pinggir dari chart itu kita baru kasih warna putih ya. Warna putih sudah. Like-nya silahkan disesuaikan. Nah, kemudian kita masuk ke menu size. Nah, untuk size ini bisa kita kurangi. Ini adalah ukuran dari diagramnya. Ini kita jadikan 10. Oke, kemudian kita placement. Placement ini kita pilih di bagian insert polygon. Insert polygon ya. Kemudian kita klik apply. Karena ini hanya option ya, kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu, nanti akan menampilkan data dalam bentuk pie chart, dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini sudah tampil ya. Jadi daerah ini menggambarkan data COVID-19 dari atribut positifnya dan data atribut dari angka kematian. Nah, ini adalah angka kematiannya. Yang merah ini berarti di daerah itu banyak angka kematian daripada angka yang positif. Itu juga yang lain. Ini ya di Sulawesi angka kematiannya sedikit dan yang positifnya banyak. Nah, ini hanya simbol yang menggambarkan bahwasanya di daerah tersebut terdapat data. Jika di provinsi itu 0, maka datanya tidak tampil. Tapi misalkan di DKI Jakarta datanya banyak, maka juga akan ada ketergantungan dengan ukuran dari pie chart itu sendiri. Ini kita desain ya, kita propertieskan. Kemudian kita pilih Simurigi, kita pilih graduate ya. Kemudian kita tes ya angka positif misalkan per daerah. Kita pilih warnanya, kan kita classify ya. Oh ya, ini sudah classify. Kita pilih. Ini adalah warna per daerah ya. Oke, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, membuat teknik likeness dalam sebuah peta yang berbasis data atribut. Nah, kemudian ini adalah peta dalam bentuk pie chart atau diagram lingkaran. Sekarang kita akan robah, misalkan kita tidak mau menggunakan pie chart ini, kita menggunakan data diagram batang. Caranya sama ya, kita pada layar ini kita klik properties, kemudian pada diagram kita pilih, kalau sekarang ini adalah pie chart, nanti kita pilih yang histogram juga bisa atau stack bar juga bisa. Misalkan kita pilih yang histogram ya. Datanya tetap ini ya, renderingnya juga sama
Nah, hanya saja di bagian size ya, di bagian size kita akan menampilkan data apa? Data positif bagian atributnya. Kemudian maksimum value-nya akan di-generate otomatis oleh sistem. Kemudian kita klik file. Akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik apply. Dan oke. Kita tunggu sejenak, nanti akan dikonversi dari diagram lingkaran menjadi diagram batang. Nah, ini sudah tampil ya. Ini sudah tampil diagramnya di masing-masing daerah. Memang membutuhkan memori yang cukup tinggi pada komputernya agar tidak terlalu lama loadingnya dalam mengcover dari diagram sebelumnya ke diagram batang. Nah, ini ya, ini sudah tampil dalam bentuk diagram batang per daerah ya, per daerah. Nah, ini kenapa barisnya ya atau datanya tidak tampil sempurna? Ini tergantung dengan spek komputernya juga barangkali, atau tergantung dengan data yang kita input. Nah, itu adalah teknik dalam mengimplementasikan atau memvisualisasikan sebuah peta ke dalam sebuah diagram, baik itu diagram batang maupun diagram dalam bentuk lingkaran ya. Baik itu dalam bentuk diagram batang maupun dalam diagram lingkaran. Nah, demikian video kali ini. Silahkan Anda implementasikan, Anda cobakan ke dalam bentuk data-data yang lain, sehingga nanti peta ini bisa kita visualisasikan data atributnya ke dalam sebuah simbol dalam bentuk diagram atau dalam bentuk chart. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.